Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adharini, NIM 17315100218 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Saya di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada pada metode penelitian. Berikut materinya. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional artinya masuk akal, empiris artinya bisa dibuktikan, sistematis artinya berdasarkan aturan yang ada. Tujuan riset. Penemuan artinya data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian artinya data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan tentang informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan artinya memperdalam dan memperluas pengetahuan. Mengapa diperlukan adanya penelitian? Karena refleksi dan proaktif manusia untuk meningkatkan pengetahuannya tentang sesuatu. Yang kedua, dorongan dari keinginan relatif manusia untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan. Jenis-jenis penelitian. 1. Penelitian menurut tujuannya. Penelitian murni, yang artinya penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Penelitian terapan artinya penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian menurut tingkat eksplanasi. Penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Penelitian komparatif. Penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya sama tetapi dengan sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Contoh, bagaimana korelasinya, adakah perbedaan untuk kelas reguler dengan kelas lainnya. Penelitian asosiatif. Penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, paling tinggi dibanding dua jenis penelitian lainnya. Dapat dibangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Penelitian berdasarkan jenis dan analisis data. 1. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah cukup mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik berlandaskan pada filsafat positivisme. Kedua, metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan aksioma pandangan dasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai berikut. Penelitian berdasarkan masalah. 1. Penelitian eksploratif. Jenis penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. 2. Penelitian deskriptif, melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Ketiga, penelitian verifikatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran suatu fenomena. Riset ilmiah yang baik. Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematik, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Kualitas riset tidak hanya dilihat dari hasil akhir riset saja, akan tetapi tergantung pada 3 faktor utama, yaitu input, proses, dan output. Untuk menilai kualitas penelitian yang baik, ada beberapa kriteria diantaranya. 1. Memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan pada permasalahan harus tepat.
2. Menggunakan landasan teori yang tepat dari metode penelitian yang cermat dan teliti. 3. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. 4. Dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset yang lain sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 5. Memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. 6. Bersifat objektif, artinya kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 7. Dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Etika riset bisnis. Kepada responden harus menjelaskan tentang manfaat dilakukannya penelitian, menjelaskan bahwa apa yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya, harus meminta izin terlebih dahulu tentang kesediaan calon responden untuk menjadi responden. Jika penelitian telah selesai, hendaknya responden diberitahu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Kepada klien, etika atas kerahasiaan, etika atas mutu penelitian yang baik. Kepada asisten, peneliti harus mendesain penelitiannya sehingga keamanan asisten penelitian terjamin. Asisten harus menjamin kebenaran datanya. Kriteria riset baik untuk sains dan teknologi. Sebuah riset yang baik akan menghasilkan 1. Produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri, bukan hanya sebatas prototipe. 2. Paten. 3. Publikasi di jurnal internasional. Penelitian bisa menggunakan metode ilmiah atau non-ilmiah. Tahapan dalam proses penelitian. Tahapan-tahapan dalam penelitian merupakan pedoman peneliti untuk melakukan penelitian dengan cara yang benar. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisanya, tetapi peneliti harus berawal dari penemuan permasalahan dan berlanjut kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Proses dalam sebuah penelitian ada 6 tahapan, yaitu 1. Penemuan dan identifikasi masalah. 2. Desain riset. 3. Sampling. 4. Pengumpulan data. 5. Pemrosesan dan analisis data. 6. Kesimpulan dan laporan. Indrianto dan Supomo tahun 1999 mengatakan proses penelitian ilmiah secara umum harus memenuhi langkah-langkah antara lain: 1. Masalah atau pertanyaan penelitian. 2. Telaah teoritis. 3. Pengujian fakta. Dan 4. Kesimpulan. Tahap-tahap ini umumnya berlaku untuk pendekatan penelitian kuantitatif. Proses penelitian ini memperjelas tahap-tahap penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2002, langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian kuantitatif antara lain: 1. Masalah. Penelitian berawal dari adanya masalah yang dapat digali dari sumber empiris dan teoritis. 2. Rumusan masalah. Masalah yang ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah, dan umumnya rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. 3. Pengajuan hipotesis. Masalah yang dirumuskan relevan dengan hipotesis yang diajukan. 4. Metode atau strategi pendekatan penelitian. Untuk menguji hipotesis, maka peneliti memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. 5. Menyusun instrumen penelitian. Langkah setelah menentukan metode atau strategi pendekatan penelitian, maka peneliti merancang instrumen penelitian sebagai alat pengumpulan data, misalnya angka, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen agar instrumen memang tepat dan layak untuk mengukur variabel. Di dalam sebuah penelitian dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu perancangan, pelaksanaan, dan penulisan laporan. Tahap perencanaan atau persiapan. Langkah-langkah penelitian yang masuk pada tahap ini adalah: 1. Penentuan atau pemilihan masalah. 2. Latar belakang masalah. 3. Perumusan atau identifikasi masalah. 4. Telaah kepustakaan. 5. Tujuan dan kegunaan penelitian. 6. Perumusan hipotesis. 7. Metode penelitian. 8. Penyusunan administrasi penelitian atau jadwal penelitian. Langkah-langkah tersebut ditulis biasanya dalam proposal atau outline penelitian atau rancangan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada 4 langkah penelitian yang harus dilakukan: 1. Pengumpulan data. 2. Pengolahan data. 3. Analisis data. 4. Penafsiran hasil analisis.
Pada tingkat langkah analisis, maka sikap mental yang perlu dimiliki oleh peneliti adalah aktif, kritis, dan skeptis. Artinya mempercayai kenyataan yang terjadi di lapangan yang benar-benar ada. Terakhir, tahap penulisan laporan penelitian. Dalam hal isi laporan, maka harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Berisi keseluruhan proses dan pengalaman penelitian di dalam bentuk cerita atau paparan atau deskripsi naratif. Kedua, laporan diperinci dalam bab dan subbab dengan judul yang tepat dan jelas sehingga memudahkan pembaca dan dalam mencari bagian tertentu. Ketiga, kalimat disusun dengan jelas dan sederhana. Keempat, istilah ditulis dengan tepat untuk menghindari kesalahpahaman. Kelima, tata bahasa, ejaan, dan sistematika penulisan dilakukan menuruti peraturan yang ditentukan. Keenam, penomoran bab, subbab, tabel, dan diagram yang ada ditulis dengan ajak atau konsisten. 7. Catatan kaki atau footnote digunakan untuk tiap kutipan yang ada. Kemudian lanjut ke bab berikutnya, yaitu data dan instrumen penelitian. Pengertian dan kegunaan data. Kegiatan penelitian digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan guna mengetahui, memecahkan masalah, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Informasi yang sudah ada diskalakan disebut data. Data angka adalah nilai-nilai dari suatu atau beberapa peubah yang dicatat dari suatu gugus unit pengamatan. Unit pengamatan dapat berupa objek, individu, atau kelompok individu seperti rumah tangga, perusahaan universitas, desa, pemerintah daerah, dan negara. Misal dari perusahaan dapat diukur atau dikumpulkan data seperti jumlah modal, jumlah karyawan, jumlah produksi, dan keuntungan. Data dari unit pengamatan desa, yaitu luas desa, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan lain-lain. Klasifikasi data menurut cara memperolehnya, yaitu 1. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri baik perorangan atau suatu organisasi. Misalnya Badan Pusat Statistik yang mengumpulkan data harga langsung mendatangi pasar, atau PT Indofood ingin mengetahui konsumsi mie instannya langsung menghubungi masyarakat. Kedua, data sekunder yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau dalam file digital. Misalnya peneliti ingin mendapatkan data penduduk, pendapatan nasional, indeks harga konsumen, serta data statistik lainnya dari Badan Pusat Statistik. Jika menggunakan data sekunder, peneliti harus mengkaji apakah relevan dengan masalah penelitian. Definisi konsep yang diukur apakah konsisten dari tahun ke tahun. Kedua, klasifikasi data menurut sumbernya yang mengacu pada suatu organisasi, yaitu 1. Data internal yang dikumpulkan dari dalam organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalnya PT Goodyear ingin mengetahui data jumlah karyawannya, produksinya, jumlah penjualannya, dan keuntungannya. Kedua, data eksternal yang dapat dikumpulkan dari luar organisasi yang terkait dalam penelitian. Misalnya PT Indofood ingin mengetahui daya beli masyarakat yang diperkirakan mempengaruhi total penjualannya. Klasifikasi data menurut periode atau waktu pengumpulannya, yaitu 1. Data cross section yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Analisis data ini bersifat statis karena tidak mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi akibat perubahan waktu. Kedua, data berkala atau time series data yang dikumpulkan secara berkala untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Misalkan ingin melihat perkembangan harga saham, harga 9 macam bahan pokok, atau perkembangan ekspor dan impor Indonesia. Klasifikasi data menurut sifatnya, yaitu 1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Misalnya preferensi konsumen, kepuasan konsumen, rumah tangga miskin, kestabilan harga, motivasi, dan lain-lain. Sebelum dianalisis, data kualitatif ini harus diskala terlebih dahulu, misalnya dalam skala nominal atau ordinal. Kedua, data kuantitatif yang berupa angka hasil pengukuran atau perhitungan atau counting, misalnya produksi padi, gaji karyawan, harga komputer, atau jumlah karyawan. Dalam kuantitatif ini dapat diklasifikasikan dalam data diskrit atau hasil hitungan dan data kontinu atau hasil pengukuran.